Untuk pada hari ini, hadirin sekalian, kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan Al-Quran secara umum. Kalau yang lalu itu adalah ayat tertentu atau surat tertentu, kalau pada hari ini adalah dalil hadis tentang membaca Al-Quran secara umum. Hadis pertama, hadirin sekalian, hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat setelah meninggal di hari kiamat. Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Jadi kalau ada orang yang suka membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran setiap hari, maka itulah yang menjadi penolongnya di akhirat nanti. Jadi tidak ada lagi penolong kecuali amal ibadah, diantaranya adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, di waktu-waktu kosong kita, di selang-selang kerja, kita lebih afdol membaca Al-Quran. Bisa setelah maghrib dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang kedua, hadis kalian berkaitan dengan Al-Quran. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Quran nanti akan bersama dengan para malaikat, atau bahkan ketika membaca bersama dengan para malaikat. Ini terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi masafiratil kiramil bararah. Bahwa orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, mahir membaca Al-Quran, tajwidnya bagus, bacaannya bagus, maka dia bersama dengan para malaikat, bersama dengan para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatatatta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajrun. Orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dan dia ragu, terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian hadis sekalian, hadis yang ketiga berkaitan dengan Al-Quran, bahwa membaca Al-Quran itu ternyata dihitung per huruf, bukan dihitung satu Al-Qurannya, tapi dihitung per huruf. Pahalanya itu per huruf. Nun tasdid itu dianggap itu 2 huruf, karena 2 nun, double nun tasdid namanya. Kalau misalnya alif, a, ba itu masing-masing 1 huruf. Nah, di dalam hal ini Rasulullah menyebutkan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan sementara 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Artinya 1 huruf pahalanya 10. 1 huruf pahalanya 10. Lalu Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Kata Rasul, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah 1 huruf, tetapi saya mengatakan bahwa alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, berarti 3 huruf. Kalau membaca alif lam mim, maka itu adalah ada 3 huruf, tinggal 3 dikali 10 sama dengan 30 pahala. Kemudian hadis sekalian, hadis yang keempat berkaitan dengan Al-Quran ini. Yang keempat ini menerangkan tentang kehebatan membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu pendek ayatnya, suratnya pendek, tetapi ketika dibaca Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas 1 kali, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali surah Al-Ikhlas, berarti sama dengan membaca Al-Quran 30 juz. Misalnya Bapak Ibu sekalian, setelah sholat baca aja qul huwallahu ahad. Atau misalnya setelah kerja, atau lagi kerja, nggak apa-apa, baca itu surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sama dengan sudah membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali sudah beres 30 juz.
Hal ini hadirin sekalian diterangkan di dalam hadis walladzi nafsi biadihi innaha ta'dilu sulusal Quran. Demi Allah bahwasanya surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan qala fi qul huwallahu ahad, di dalam qul huwallahu ahad annaha ta'dilu sulusal Quran, dia sama dengan sepertiga Al-Quran. Di hadis yang lain hadirin sekalian berkaitan dengan membaca qul huwallahu ahad, tapi suka memang ada lebihnya, cinta terhadap Al-Ikhlas ini. Karena cinta sehingga dia sering membaca. Bagaimana dengan keadaan itu? Dengan itulah sehingga dia mendapatkan manfaat, yaitu adalah dimasukkan ke dalam surga. Kita akan sebutkan hadisnya hadirin sekalian. Ada seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah, qul huwallahu ahad." Sesungguhnya saya mencintai, menyukai membaca surat Al-Ikhlas ini. Maka Rasul mengatakan qala, "Inna hubbaha adkhalaka al-jannah." Sesungguhnya cintanya yaitu terhadap surah Al-Ikhlas ini yang dapat membuatmu masuk ke dalam surga. Itu kehebatan daripada membaca surah Al-Ikhlas. Maka kita sempatkan aja membaca surat Al-Ikhlas. Yang kelima hadirin sekalian, bahwa membaca surat Al-Baqarah itu dapat diampuni dosa-dosanya bagi orang yang membacanya. Hal ini hadirin sekalian di dalam hadis disebutkan qala minal Qur'ani suratun salasuna ayat. Ada sebuah surah di dalam Al-Qur'an jumlahnya 30 ayat. Ayatun syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu. Ayat yang diberikan syafaat kepada seseorang dan diampuni dosa-dosanya. Ternyata hal ini adalah ditemukan di dalam surat Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu adalah jumlahnya 30 ayat. Maka disebutkan berkaitan wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dengan membaca surah Al-Mulk maka dia akan dapat, dengan penyebab itu dapat dia diberikan syafaat, diampuni dosa-dosanya. Dan waktu pekan lalu kita sebutkan dengan itu sehingga dia dibebaskan dari api neraka, diharamkan tubuhnya, jasadnya dari api neraka. Kemudian yang ketujuh hadirin sekalian, yaitu adalah tentang surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini kalau kita baca maka dia akan menjadi manfaat khusus terhadap rumah tersebut. Karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran maka dia seperti kuburan. Dalam hadis sebutkan la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syayatina yanfiru minal baitil ladzi tuqra fi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan berlarian di dalam rumah yang dibacakan di dalam surat Al-Baqarah. Artinya kalau rumah itu tidak pernah dipakai ngaji, bisa jadi di situ banyak syaitan. Oleh karena itu, supaya tidak banyak syaitan, oleh karena itu kita membaca yaitu adalah surat Al-Baqarah atau membaca Al-Quran yang lainnya. Terakhir pada hari ini hadirin sekalian, yaitu tentang surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Kahfi yang ke-8 kita bahas hadisnya ini adalah merupakan surat yang dapat membebaskan seseorang daripada buruan atau intayan daripada Dajjal. Karena sekarang ini adalah merupakan akhir-akhir zaman. Coba kita lihat di dalam hadisnya qala man hafidha asyra ayatin min awwal suratil kahfi. Siapa yang menghafal 10 ayat daripada surat Al-Kahfi usima minad dajjal, maka dia terbebas dari Dajjal. Mudah-mudahan 8 hadis yang kita sebutkan ini dapat memotivasi kita untuk sering membaca Al-Quran, baik Al-Quran secara umum
maupun membaca surat-surat khusus yang besar manfaatnya, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.